Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pemaparan dari narasumber pertama kita. Terima kasih kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Bapak Askar Subhan, yang telah meluangkan waktu pada webinar pada pagi hari ini, dan Bapak Askar Subhan akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap ketahanan pangan dan inflasi. Acara sepenuhnya akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Ahmad Fawaik Suwonan, SIMSI, yang merupakan dosen pengajar di jurusan Ekonomi Pembangunan FEB UM. Kepada Bapak Fawaik, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, Pak Cipto Wardoyo. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, dan Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya di pagi hari ini yang cerah ya. Di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Askar Subhan. Selamat pagi Pak Askar. Seperti yang tadi disampaikan oleh pembawa acara, jadi pagi ini adalah kegiatan serial seminar di jurusan Ekonomi Pembangunan yang ketiga kali ya, yang sudah kita lakukan selama beberapa pekan ini ya. Jadi ada istilah lain ya, pandemi ini kemudian menjadi di satu sisi memang membawa dampak ekonomi sedemikian rupa, tapi di sisi lain ada dampak positif gitu ya, mungkin bisa kita rasakan gitu ya. Jadi ada yang mengistilahkan pandemi ini sebagai panen pengetahuan dan metodologi gitu. Jadi kita bisa mendapatkan banyak pencerahan ya dari beberapa pembicara yang mungkin ketika dalam kondisi normal kita membutuhkan waktu dan tenaga yang sedemikian besar, tapi kita bisa mengikuti beberapa agenda seminar gitu ya. Nah, pada pagi hari ini jurusan Ekonomi Pembangunan melaksanakan kegiatan seminar yang bertema dampak pandemi COVID-19 terhadap inflasi dan ketahanan pangan, dan di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Askar Subhan. Beliau merupakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang ya. Saya akan bacakan kurikulum vitae beliau secara singkat. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 21 April tahun 1967 ya. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dulu di Agrobisnis Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah, dan S2 Master of Economics dari James University, Queensland, Australia ya, pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Nah, karir beliau dimulai dulu di Bank Dagang Negara Indonesia di cabang Semarang tahun 91, kemudian bergabung di Bank Indonesia pada tahun 1996 ya sebagai staf biro kredit, dan pindah ke beberapa posisi ya yang cukup strategis ya, yang sangat strategis. Saya lihat baik sebagai peneliti senior di Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, kemudian peneliti senior di Departemen Kebijakan Makroprudensial, kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Tim di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 sampai 2015, kemudian Kepala Divisi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 2016, kemudian terakhir sebagai Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, sebelum beliau kemudian menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang. Beliau juga selama berkarir di Bank Indonesia banyak mengikuti seminar, training, dan workshop ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya, termasuk misalnya di yang saya lihat terkait dengan microcredit practitioner ya, Banker Institute of Rural Development di Lucknow, India ya tahun 97, kemudian Central Banking Internship di Bank of Japan and Ministry of Finance Tokyo
Baik, ya selanjutnya apa yang akan beliau bahas pada hari ini, beliau akan mengupas tuntas ya terkait bagaimana dampak pandemi COVID ini terhadap inflasi ya, terutama ya, karena sebagai otoritas moneter Bank Indonesia punya peran yang sangat strategis ya dalam hal bagaimana menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil ya. Dan kita bisa lihat ya selama berjalannya COVID 3 bulan 4 bulan terakhir ini inflasi cukup terjaga ya. Nah, beliau akan nanti bisa menyampaikan bagaimana sesungguhnya ya, sifat inflasi dari kondisi COVID, apakah rendahnya inflasi ini karena dari supply side yang memang terjaga ya, atau dari demand side di mana permintaan yang ada ya karena kondisi COVID juga berkurang, atau dari sisi kebijakan yang sinergis. Oke, nah kemudian dari sisi rendahnya inflasi yang kita jumpai ya selama beberapa periode ini, baik di Kota Malang maupun secara nasional di Indonesia, kita juga melihat bagaimana peran TPID ya. Jadi ada tim pengendali inflasi daerah yang sudah bekerja yang dalam hal mengendalikan inflasi di Kota Malang terutama gitu ya. Karena peran TPID ini sangat sentral, sangat penting, terutama dalam menjaga rantai pasokan untuk volatile food ya. Jadi selama ini inflasi dari sisi supply yang sangat mempengaruhi kinerja inflasi di Indonesia ini dari supply dari volatile food ya, dari produk-produk makanan yang sangat sensitif terhadap inflasi. Misalnya kalau kita lihat biasanya di menjelang bulan puasa, menjelang Idul Fitri, itu harga cabai, harga sembako itu meningkat tajam. Nah, volatile food yang seperti ini bagaimana kemudian menanggulangi, mengantisipasi agar tidak kemudian mempengaruhi inflasi agar makin tinggi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, beliau juga kita harapkan bisa menjelaskan dari sisi kebijakan ya, karena COVID-19 ini tentu saja membawa dampak yang sangat drastis, yang sangat besar, yang sangat signifikan terhadap ekonomi Indonesia ya. Tidak hanya Indonesia, terlebih Kota Malang gitu ya. Pasca PSBB kemarin, tentu saja banyak pihak-pihak ya, terutama pekerja sektor informal yang kemudian mendapatkan dampak negatif dari COVID-19 ini ya. Tips pemulihan ekonomi yang seperti apa yang sedang digodok oleh pemerintah, yang sedang diimplementasikan pemerintah dalam menghadapi new normal ini? Karena beberapa tempat yang saya lihat di Malang misalnya sudah dari minggu lalu PSBB-nya dibuka. Jawa Timur kemarin baru diputuskan periode PSBB dihentikan ya, terutama yang terakhir Surabaya dan Sidoarjo kan baru dibuka kemarin ya, karena memang dari pimpinan daerahnya, dari wali kota dan bupati menghendaki PSBB sebaiknya dihentikan dulu karena memang dampaknya sudah sangat-sangat, ibaratnya kalau jatah beras kita ini tinggal 1 liter gitu untuk makan hari ini. Kalau kita nggak kerja, besok ibaratnya kita nggak makan ya. Sudah seperti itu. Nah, tips pemulihan ekonomi dari pemerintah seperti apa? Sinergi kebijakannya seperti apa? Kemudian proyeksi ke depan seperti apa? Oke, baik. Langsung saja kita sambut Bapak Aska Subhan untuk menyampaikan paparannya terkait dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap inflasi dan ketahanan pangan. Baik, waktu dan tempat saya persilakan, monggo Pak Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi. Pakai bisnis nggak ya kalau UN? Bisnisnya dalam proses Pak Aska. Jadi tinggal menunggu SK dari Jakarta, sudah diusulkan dan tidak masalah. Nggih, Bapak Dr. Cipto Wardoyo, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Kemudian Bapak Dr. Imam Mukhlis, Bapak Kepala Jurusan, apa istilahnya sekarang ya Pak? Studi Pembangunan atau apa ini? Lupa saya. Ekonomi Pembangunan Mbak di sini. Ekonomi Pembangunan, nggih, ngapunten.
Kemudian Pak Moderator ini yang masih muda ini, Pak Fawaid MSI, kemudian Mbak Vidya MC-nya ya. Iya, terima kasih. Teman-teman muda sekalian, para millennials, anak-anakku yang insya Allah anak-anak dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang ini, yang cowok ganteng-ganteng soleh, insya Allah, yang cewek cantik-cantik solihah. Amin. Amin. Nah ini mudah-mudahan ini wajah-wajah ganteng dan cantik ini ada yang gantiin saya di Bank Indonesia ya, insya Allah nanti ya. Selain juga mungkin gantiin Pak Cipto Wardoyo jadi dosen. Baik, Pak Dekan dan juga Bapak Kepala Jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya apresiasi sekaligus merasa berdosa ini. Apresiasi untuk mungkin pertama kali saya itu berhubungan dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang ini. Alhamdulillah sudah dimulai, mudah-mudahan seperti Pak Dekan bilang kerjasama dengan Bank Indonesia bisa berlanjut meskipun sering Pak Dekan, anak-anak dari Fakultas Ekonomi magang di tempat kami. Alhamdulillah. Jadi sudah dimulai itu, rasanya sudah beberapa kali ketemu mahasiswa yang berasal dari Universitas Negeri Malang. Mudah-mudahan kerjasama kita nanti tidak hanya pada webinar kali ini, tetapi juga bisa kerjasama lain antara Bank Indonesia Malang dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Sekilas tentang Bank Indonesia Malang, meskipun namanya tepatnya tidak cabang Malang mungkin, Bank Indonesia Malang, kewilayahannya Malang Raya, Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, sampai Probolinggo, Kabupaten dan Kota Probolinggo. Hampir kayak Karesidenan Malang lah kurang lebih, seperti itu. Terima kasih, topiknya hari ini tentang inflasi dan juga tentang ketahanan pangan, tetapi saya mungkin akan berangkat dari inflasi dulu, kemudian kita lihat inflasinya untuk bahan-bahan pangan ataupun produk-produk tanaman pangan bisa kita lihat nanti, sehingga di situ mungkin kita bisa melihat dari sisi inflasi, karena sebenarnya kalau bicara ketahanan pangan mungkin domainnya bukan BI ya, mungkin domainnya Kementerian Teknis atau dinas terkait. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anakku yang saya sayangi, topik ini di-trigger oleh adanya pandemi COVID-19. Biasanya krisis-krisis ekonomi atau masalah-masalah ekonomi ya dipicu oleh problem-problem ekonomi seperti pada tahun 97, 98, kemudian 2008, itu problem-problem atau krisis ekonomi disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi. Tetapi pada kali ini kita rasanya belum menyebut krisis ya. Di terminologi umum kita belum bilang krisis gitu, tetapi dampak pandemi COVID ini nyata-nyata seperti Pak Dekan bilang, hampir di segala sektor, hampir di segala lini terdampak. Biasanya karena saya kebetulan tugas lama di bidang UMKM, tugasnya di dalam, kalau BI itu pembiayaan UMKM, saya mengamati tentang UMKM. UMKM itu biasa menjadi katup penyelamat, menjadi buffer dari kondisi krisis. UMKM menjadi penolong pada saat krisis-krisis ekonomi terjadi. Tetapi di pandemi COVID ini, justru UMKM salah satu yang terdampak cukup signifikan. Nah, ini berbeda jadi. Kali ini kita bicara dampak ekonomi yang disebabkan oleh aspek kesehatan, yakni adanya virus COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, saya mungkin coba lihat secara gambaran umum di slide pertama, mungkin bisa disajikan.
Baik, mungkin saya lanjut saja ya meskipun tanpa tayangan sebagai gambaran di slide pertama itu saya memperlihatkan satu dampak secara global maupun dampak secara domestik. Jadi di beberapa negara yang melakukan kebijakan lockdown misalnya atau pembatasan yang lain, ya sudah, ini dari kami saja, dari Mbak Gustian. Next. Nah, dari kebijakan beberapa negara di dunia yang menerapkan kebijakan lockdown atau pembatasan lainnya, itu secara global berpengaruh terhadap GDP masing-masing negara, di mana WTV itu World Trade Volume gitu, kurang lebih volume perdagangan dunia, dan IHEX itu kurang lebih indeks ekspor barang menjadi menurun, kemudian berdampak kepada kondisi financial market di dunia yang menurun, dan akibatnya ada satu dampak yang namanya flight to quality, artinya penempatan dana baik di obligasi maupun penempatan dana lainnya itu mengalami outflow atau keluar dari suatu negara termasuk Indonesia. Itu gambaran umum mengenai kondisi global. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap domestik. Kita lihat di beberapa daerah sudah menerapkan PSBB termasuk Malang Raya ini, dampaknya adalah terjadinya penurunan pendapatan. Survei-survei kecil-kecilan kami, dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah mengadakan survei, tanpa survei pun juga kita tahu bahwasannya banyak para pekerja, terutama sekali pekerja harian, yang terdampak pendapatannya gara-gara COVID-19 ini. Secara overall, penurunan pendapatan di berbagai sektor usaha maupun lini ini menurunkan tingkat PDB kita secara nasional. Kemudian juga akibatnya juga penawaran terjadi disrupsi dan juga daya beli menurun. Tadi dampak dari kondisi internasional atau dunia yang menurun juga mengakibatkan ekspor kita menurun. Ini yang terjadi di domestik. Lalu kaitan apa yang di sisi financial market, kita juga melihat adanya capital reversal, ada dampak kurs, ada dampak stabilitas sistem keuangan yang ujung-ujungnya menjadikan dampak terhadap inflasi kita. Baik inflasi secara nasional maupun di daerah seperti di Kota Malang maupun di Malang Raya. Maupun kalau untuk BI kami ada di 7 kabupaten kota, sehingga pantauannya di wilayah kerja kami ada di 7 kabupaten dan kota. Ini sekilas bagaimana transmisi dari dampak COVID-19 yang berakibat atau berdampak pada kondisi global dan juga kondisi domestik di Indonesia ini. Next. Saya ingin memberikan gambaran mengenai perkembangan inflasi nasional. Inflasi nasional pada Mei 2020 ini relatif sebenarnya rendah ya, sekitar 0,07% M2M. M2M itu month-to-month atau inflasi bulanan. Dan secara tahunan itu 2,19%. Jadi Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku sekalian, gambaran mengenai inflasi itu seperti apa targetnya. Inflasi itu ditargetkan pada tahun 2020 itu plus minus 3% plus minus 1. Artinya inflasi itu cukup baik apabila berada pada range antara 3 dikurangi 1 dan 3 ditambah 1, atau dari 2 sampai 4%. Itu range yang masih bisa ditoleransi di dalam kegiatan sehingga menimbulkan satu inflasi. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, di negara besar,
di negara maju, inflasi relatif rendah. Berbeda dengan negara berkembang seperti Indonesia, target 3% itu semacam ada spread, ada keuntungan, sehingga para pedagang atau investor bisa mendapatkan keuntungan, tetapi harus dalam koridor kurang lebih yang wajar. Kemudian berdasarkan survei pemantauan harga yang dilakukan Bank Indonesia itu ke depan kira-kira bulan Juni itu juga relatif masih terjaga, istilahnya itu 0,04 itu ya inflasi tipis lah. Dan secara tahunan masih 1,81%, dalam artian dari Mei ke Mei tahun lalu itu masih di 1,81%. Jadi sebenarnya ketika saya berada di Malang, dibandingkan dengan di beberapa kantor Bank Indonesia sewaktu saya bertugas, di Malang ini relatif terjaga tingkat inflasinya. Bahkan mungkin boleh saya katakan agak rendah daripada targetnya. Contoh, tahun lalu di 2019, inflasi Kota Malang itu 1,93. Lebih rendah dari range-nya, kalau range tahun lalu masih lebih tinggi, artinya 2,5 plus minus 1. Bawahnya itu 2,5 sampai 4,5. Kita, Kota Malang ini 1,93. Jadi relatif cukup rendah inflasi di Kota Malang pada tahun 2019. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, apa kira-kira yang menyebabkan rendahnya inflasi, terutama perkiraannya di tahun 2020? Yang pertama, permintaan yang menurun. Permintaan masyarakat akibat dari implementasi PSBB dan penanganan COVID pandemi 19 ini berdampak terhadap sisi pendapatan dan konsumsi masyarakat. Daya beli masyarakat pun menjadi terdampak. Kalau daya beli masyarakat terdampak, permintaan otomatis terdampak. Permintaan otomatis terdampak, kebutuhan terhadap suatu komoditas, barang dan jasa juga menjadi menurun. Ini menjadikan inflasi juga berpotensi menurun. Kemudian yang kedua, distribusi relatif masih lancar, meskipun ada PSBB untuk bahan pokok, bahan pangan, nampaknya masih dijaga oleh pemerintah, distribusinya, mobil-mobilnya yang mengangkut kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, relatif masih terjaga. Dan yang ketiga, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah nampaknya masih dianggap kredibel, meskipun ya ada berbagai masalah kadang-kadang seperti kebijakan dalam pemberian bansos, ada karut-marut di satu sisi, tapi secara umum nampaknya masih berjalan dengan baik. Next. Bapak dan Ibu sekalian, coba kita lihat di Indonesia ini kurang lebih seperti apa untuk inflasi tahunan dan juga inflasi bulanannya. Nah, terlihat di sini inflasi masih relatif terjaga dengan gambar yang hijau ataupun hijau muda. Yang hijau tua itu atau hijau kurang lebih inflasinya itu di bawah 2%. Kemudian yang hijau muda itu inflasinya antara 2 sampai 3%. Nah, nampaknya tidak ada yang warna merah muda dan merah tua di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Ini memperlihatkan di berbagai daerah merata inflasi relatif terjaga. Iya, karena memang di saat seperti ini, apalagi kemarin, meskipun dalam kondisi jelang puasa dan lebaran, inflasi kita masih terjaga di bulan Mei 2020. Hanya saja sedikit meningkat mungkin di beberapa daerah untuk inflasi bulanannya ada yang kuning. Nah ini mungkin beberapa daerah mengalami masalah terkait dengan inflasi
yang biasanya ada dua hal ya, sisi produksi maupun sisi distribusi. Produksinya bagus, distribusinya nggak bagus. Atau distribusinya bagus, tetapi mungkin produksinya nggak bagus. Nah, itu biasanya secara umum inflasi terjadi di suatu daerah. Nah, ini memperlihatkan potret di bulan Mei terlihat cukup baik inflasi di berbagai daerah di Indonesia. Baik, kita coba berangkat ke Kota Malang. Di wilayah kerja saya kebetulan ada dua kota yang menjadi kota yang dihitung inflasinya secara bulanan oleh BPS. Ada di Kota Malang dan Kota Probolinggo. Setahu saya di Jawa Timur hanya 8 ya, hanya 8 kota yang dihitung inflasinya secara rutin bulanan. Hanya 8 yang memproyeksikan inflasi dari Jawa Timur. Melihat kondisi inflasi Kota Malang, ini beberapa bulan yang lalu, Maret atau April itu 2 kali kita deflasi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, serta anak-anakku sekalian, saya agak lupa tepatnya berapa, BPS itu untuk menghitung inflasi itu mencatatkan sekitar 300 atau 400-an lah komoditas. Nah, komoditas itu kemudian dipantau harganya, ada yang naik, ada yang turun, dan secara agregat nanti dihitung berapa persen andilnya sehingga menghasilkan satu angka inflasi. Pada bulan Mei, ini Kota Malang mencatat inflasi 0,27 setelah 2 bulan sebelumnya itu deflasi atau minus. Ini pada saat 0,27 itu tertinggi se-Jawa Timur. Meskipun sebenarnya secara keseluruhan, baik dari sisi penghitungan year to date itu menghitung inflasi dalam tahun ini saja, artinya dari Januari sampai Mei, itu hitungannya 0,43%. Kemudian secara year on year itu dari Mei tahun ini ditarik 1 tahun Mei 2019 itu angkanya 0,79. Nah, inflasi kalau dilihat potret Kota Malangnya di bulan Mei, betul, itu tertinggi di Kota Malang. Karena biasanya kalau habis deflasi, itu relatif arahnya ke inflasi atau naik gitu. Nah, kebetulan 2 kali berturut-turut deflasi, hampir bisa dipastikan perkiraannya inflasi bakal naik. Nah, cerita baiknya adalah Kota Malang ini dibandingkan dengan Jawa Timur dan nasional itu masih jauh lebih baik. Lihat saja di Jawa Timur, year to date-nya itu 0,86, kemudian nasional 0,90, dibandingkan dengan Kota Malang yang 0,43. Kemudian year on year-nya dalam setahun, ditarik setahun, di Jawa Timur 1,83, secara nasional 2,19. Di Malang baru 0,79%. Jadi untuk Kota Malang ini relatif terjaga dengan baik atau boleh dikatakan malah cukup rendah. Kami mencoba memperkirakan kira-kira di tahun 2020 itu seperti apa. Nah, ini kita memang agak berat memperkirakan inflasi di tahun 2020 karena memang peristiwa dampak COVID-19 ini mungkin baru kita rasakan pada tahun ini. Kita biasanya memproyeksi pakai alat-alat atau instrumen statistik dan juga survei-survei yang kami lakukan, itu kondisi normal, mungkin bisa. Tetapi mudah-mudahan dinamika yang terjadi tidak terlalu ekstrim. Bisa jadi sekarang ini atau dalam bulan-bulan ini, itu relatif inflasi masih terjaga, tetapi beberapa bulan ke depan, Bapak dan Ibu sekalian, ini diperkirakan ada dinamika pada saat inflasi, sehingga perkiraan kami
itu nanti deket-deket di 3% inflasi kita. Meskipun masih di dalam koridor ini, di ujungnya diperkirakan nanti ada dinamika karena nggak mungkin terus-terusan rendah. Di situ nanti misalnya bagaimana dengan pasokan-pasokan pangan yang terjadi setelah ini kita tertolong itu tadi permintaan rendah, kemudian gara-gara pendapatan berkurang, daya beli juga rendah. Kemudian ada pertolongan dalam tanda kutip, beberapa komoditas pangan itu sedang panen, sehingga mungkin di beberapa bulan ini relatif rendah. Tetapi pada bulan-bulan mendatang kami memperkirakan ada dinamika untuk inflasi ini, sehingga perkiraannya seperti itu, sekitar 2,6 sampai 3,1%. Biasanya kami memperkirakan di dalam satu rentang tertentu, kurang lebih di tengahnya ya 2,8-2,9%, yang tentunya lebih tinggi daripada tahun lalu yang 1,93. Bapak dan Ibu sekalian, di bawah itu bisa terlihat komoditas-komoditas apa yang menjadi penyumbang inflasi, baik secara overall maupun secara volatile food, yang mungkin nanti akan mengindikasikan dampak terhadap inflasi, terutama bahan-bahan pangan. Bapak dan Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang berbahagia, ini dari kegiatan survei, biasanya kami untuk memperkirakan atau memproyeksi survei itu, memproyeksi inflasi itu melalui yang namanya survei pemantauan harga. Namun demikian, kita juga melihat basis data dari BPS di bulan Maret, April, dan Mei, serta di Juninya kita menggunakan survei pemantauan harga. Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat di sini M2M-nya itu artinya month-to-month atau inflasi bulanan dari masing-masing komoditas yang saya anggap ini sebagai komoditas-komoditas yang berdampak terhadap ketahanan pangan. Jadi saya membahasakannya, kalau kira-kira inflasi di bahan-bahan pangan ini seperti beras, minyak goreng, dan seterusnya sampai kurang lebih 27 item, itu relatif stabil, patut diduga ketahanan pangan pada saat itu relatif bagus. Tetapi membacanya juga tidak bisa serta-merta hanya dari sisi inflasi. Mungkin kalau Bapak dan Ibu sekalian dari dinas, mungkin membacanya beda. Mereka biasanya melihat dari sisi kebutuhannya berapa, ketersediaannya berapa, kurang lebih seperti itu. Ada volume yang biasanya kalau di dalam rapat-rapat TPID, masing-masing dinas atau OTB lapor, Pak, ketersediaan komoditas ini kurang lebih sekian, kemudian kebutuhannya sekian, match atau enggak. Kalau match, potensi inflasi mungkin terjaga, tetapi kalau tidak match, wah, ini bisa pasokannya yang terlalu banyak, atau sebaliknya pasokannya yang kurang, itu nanti salah satu dampaknya adalah kepada tingkat inflasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak ingin membahas satu-satu komoditas apa saja di sini, tapi bisa kita lihat bahwasannya khusus di bulan Juni ini daging ayam ras dan juga bawang merah itu yang mungkin berpotensi naik inflasinya. Yang lain-lain relatif terjaga. Boleh dilihat di situ M2M-nya dan juga andilnya, dilihat di andilnya saja di situ angka-angkanya tidaklah ekstrim gitu. Jadi dari sisi inflasi boleh saya bilang inflasi volatile food maupun inflasi IHK-nya itu terjaga
untuk bahan pangan seperti yang saya sebutkan di sini, mulai dari beras, kemudian yang umum mengganggu itu biasanya daging sapi, daging ayam, telur ayam ras. Nah, ini yang biasanya kita khawatirkan hampir di semua daerah di mana saya bertugas jelang puasa dan jelang lebaran, itu cabai-cabean. Cabai-cabean, bawang-bawangan. Cabai-cabean bukan cewek bonceng 3 ya, bonceng motor ya. Kemudian bawang-bawangan itu juga biasanya komoditas yang cukup mengganggu dan berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Agak berbeda dengan daerah-daerah di mana saya bertugas, ada di Jawa, ada di Bali. Biasanya volatile food itu cukup signifikan. Di Kota Malang juga ada, tetapi saya mulai bertugas tahun ini yang mengganggu inflasi kita itu malah angkutan udara. Salah satu yang dominan ini angkutan udara. Nah, kemarin inflasi kita juga salah satunya didorong oleh angkutan udara dan satunya lagi bawang merah. Jadi tetap saja ada dari bahan pangan. Bapak dan Ibu sekalian, dari angka-angka di sini sebenarnya bisa dikatakan secara tidak langsung, implicitly, ketahanan pangan kita, kalau dilihat dari sisi pandang inflasi bahan pangannya, itu relatif terjaga. Nah, mungkin nanti dari berbagai perspektif lain, saya ingin juga mendapatkan ilmu nanti dari Pak Muklis atau dari Pak Wali Kota, nanti juga bisa mendapatkan gambaran yang lain dari sisi indikator yang lain. Saya melihatnya dari sisi indikator ekonomi inflasi untuk memotret kondisi ketahanan pangan. Bapak dan Ibu sekalian, ini mungkin beberapa potret kecil mengenai cabai, kemudian bawang putih, dan telur ayam ras yang rasanya nanti akan mempunyai dinamika. Kami perkirakan ini mempunyai dinamika sepanjang 2020 ini. Next, ini kemudian ada juga bawang merah, kemudian juga harga daging ayam ras, kemudian kemarin yang cukup lumayan tinggi inflasinya tetapi berangsur-angsur turun, itu gula pasir. Kemarin lumayan gula pasir yang HET-nya hanya 12,5, bisa sampai 17, 18, pernah saya dengar 19 ketika sidak di lapangan dengan Pak Wali Kota waktu itu. Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya ingin cerita sedikit, mungkin ini terlalu teknis, bisa dibaca juga. Dalam pengelolaan inflasi, itu ada 3 hierarki kurang lebih untuk bagaimana pemerintah dan Bank Indonesia mengelola inflasi. Yang pertama ada istilahnya TPIP, Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Jadi di sana dikoordinir oleh Menko Perekonomian, tetapi pengelolaan inflasi itu mendapatkan tempat terutama di pemerintahan Pak Jokowi ini, tempat yang istimewa. Karena ketua TPIP-nya itu Pak Jokowi sendiri. Kemudian di level provinsi turun, itu ketua TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah tingkat provinsi, itu diketuai oleh gubernur. Biasanya kepala BI menjadi wakilnya. Kemudian yang hierarki di kota atau kabupaten, itu TPID tingkat kabupaten atau ketua kota, itu ketuanya Pak Wali Kota atau Pak Bupati. Jadi pengendalian inflasi ini sudah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
tadinya sih ketua-ketuanya paling sekda atau kepala dinas tertentu, tetapi mulai kalau nggak salah tahun lalu itu dikepalai oleh atau diketuai oleh kepala daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota. Ini mungkin terlalu rinci kalau saya ceritakan, tapi kurang lebih kegiatan TPID di Kota Malang ini berkoordinasi hampir setiap bulan, itu kurang lebih seperti apa perkembangan inflasi atau perkembangan harga, data dari BPS, kemudian juga kita diskusikan dengan OPD terkait, misalnya ini harga cabai atau harga bawang kok naik. Nanti kita tanyakan kepada Dinas Pertanian. Ini kenapa harga daging ayam, daging sapi, telur kok naik? Kita tanyakan kepada dinas yang terkait dengan peternakan. Di situ tidak hanya yang terkait dengan pangan saja, ada misalnya beras. Hadir di situ kepala Bulog. Ada yang terkait dengan BBM dan LPG, hadir juga wakil dari atau kepala dari Pertamina, kemudian dari Dinas Perhubungan, kemudian dari maskapai penerbangan. Nah, ada satu koordinasi yang dilakukan oleh TPID untuk kira-kira membahas masalah-masalah inflasi dan apa upaya penanggulangannya. Kemudian misalnya kalau, di Malang ini kok telur berkurang ketersediaannya. Bisa jadi kita kerjasama dengan pemerintah Blitar atau pemerintah lainnya, yang mana mereka surplus suatu komoditas tertentu, dalam hal ini telur. Kemudian misalnya Kota Malang, kok bawang merahnya kurang, harganya naik, bisa kerjasama dengan para pedagang atau pemerintahan di Probolinggo yang menjadi sentra dari bawang merah. Nah, itu dinamakan kerjasama antar daerah. Kurang lebih seperti itu karena tadi secara umum inflasi biasanya dipicu oleh tadi kegiatan produksinya bagaimana, kemudian distribusinya bagaimana, kemudian juga ekspektasi masyarakatnya seperti apa. Itu kurang lebih gambaran kegiatan TPID maupun TPIP di pusat dalam rangka kegiatan inflasi. Boleh saya cerita tentang suatu daerah yang tidak menghasilkan apa-apa tapi inflasinya justru paling bagus. Itu namanya DKI Jakarta. DKI Jakarta itu bukan penghasil beras, bukan penghasil apa-apa, tetapi karena punya duit besar, dia bisa menyediakan berbagai macam komoditas yang berasal dari seluruh Indonesia. Contoh, DKI Jakarta itu menjaga ketersediaan daging sapinya, tidak tanggung-tanggung. Mereka punya ranch atau semacam punya peternakan di NTT sana. Jadi sapi-sapi di Jakarta sudah dipesan sudah disiapkan di NTT sana, sehingga kurang tinggal diambil dari NTT dikapalkan. Itu salah satu yang cukup ekstrim. DKI juga pesan ke Jawa Timur itu, ke Blitar dan sekitarnya untuk telur kalau kurang. Kemudian pesan juga misalnya ke Brebes untuk bawang merah kalau kurang. Jadi meskipun tidak punya produksi, tetapi pasokan terjaga karena bisa mendatangkan dari berbagai lain. Bahasa umumnya istilah kita adalah kerjasama antar daerah. Nah, kerjasama antar daerah ini kita raise isunya di Malang Raya karena banyak hal yang bisa dikerjasamakan di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan juga Kota Batu untuk saling bisa menyediakan pasokan komoditas-komoditas untuk kebutuhan bahan pokok maupun bahan pangan. Nah, beberapa kegiatan yang di sini dapat saya sampaikan untuk kegiatan pengendalian inflasi. Mohon maaf, lupa goyang. Bisa terdengar? Bisa.
Oke. Masih bisa. Maaf lupa goyang saya. Masih jelas, Pak? Masih jelas. Ini kendala-kendala kendala-kendala yang perlu diwaspadai pada saat inflasi yang disebabkan oleh volatile food, terutama yang berdampak pada ketahanan pangan. Ini adanya paradoks komoditas pertanian, di mana kenaikan harga di tingkat konsumen lambat ditransmisikan kepada petani, tetapi penurunan harga konsumen cenderung lebih cepat ditransmisikan kepada petani. Ini makanya kadang-kadang kalau cerita seperti ini sedih saya. Petani itu pada saat, contoh paling ekstrim petani cabai, pada saat harganya 5.000 atau di bawah, ngenes karena bisa biaya produksinya nggak masuk, artinya nggak BEP atau rugi. Petani mau nangis ke siapa ini? Ini makanya pada saat seperti ini fenomenanya mungkin bisa dilihat ada sayur yang dibuang-buang, ada tomat yang dibuang-buang. Nah, ini sangat menyedihkan. Tetapi ketika cabai harganya 100.000, nah ini ibu-ibu atau mbak-mbak ini yang belanja di pasar yang sewot-sewot gitu ya. Gimana nih harga cabai bisa mahal sekali gitu. Kemudian yang kedua, penurunan harga produsen berdampak kepada penurunan nilai tukar petani. Nilai diterima petani dibandingkan yang dibayar petani, ini relatif turun. Nah, ini perlu perhatian yang memadai. Kemudian sistem produksi dan pasokan pangan ini juga menjadi kunci seperti tadi saya katakan, bagi ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok dan strategis. Perlu adanya reformasi kebijakan pangan. Nah, apa yang dilakukan TPID dalam upaya pengendalian inflasi? Itu ini sebenarnya porsi Pak Wali Kota nanti ini ya. Kurang lebih seperti itulah. Nanti saya khawatir mengulang lagi. Ada kegiatan dalam rangka penyaluran bansos bagi kelompok, kemudian mencari insentif baru dalam inovasi pengendalian inflasi baik di pusat maupun daerah, memperbaiki sistem logistik pangan, kemudian juga perbaikan infrastruktur, pendampingan, dan juga penyempurnaan teknologi, serta tadi reformasi kebijakan pangan ke depan, semoga bisa memperbaiki ketahanan pangan, dan di ujung-ujungnya juga inflasi bisa terjaga. Bapak dan Ibu sekalian, saya sampai pada slide terakhir. Ini secara nasional seperti apa sebenarnya kebijakan yang terkait dengan Bank Indonesia di dalam rangka penanggulangan COVID-19 yang dampaknya nyata terhadap perekonomian Indonesia. Dan kira-kira apa? Ini mungkin sifatnya nasional yang nanti tentunya ditransmisikan ke daerah. Nah, ini dari sisi Bank Indonesia, kita waktu itu mungkin pada awal-awal corona, sempat orang-orang mengisukan gitu. Waduh, ini dolar bisa sampai 17, bisa sampai 20. Nyatanya kemarin-kemarin kita sudah bisa menurunkan 17 ke 16, 16 ke 15, kemudian ke 14-an. Dan kemarin kalau nggak salah sudah pada 13 berapa gitu, 13.800 ya. Kurang lebih masih di 14-an lah kurang lebih. Jadi secara signifikan stabilisasi nilai tukar rupiah mudah-mudahan bisa kita jaga terus. Kemudian juga ya penurunan suku bunga kita, kemudian juga penyediaan dana likuiditas, pelonggaran-pelonggaran kebijakan makroprudensial yang berdampak kepada perbankan dan juga kegiatan non-tunai. Bank Indonesia mendapat momentum ketika pandemi COVID-19 ini mendorong transaksi non-tunai menjadi lebih masif. Misalnya mendorong penggunaan dengan KRIS, Quick Response Indonesian Standard,
kemudian belanja melalui online itu menjadi satu tugas Bank Indonesia untuk mendorong sistem pembayaran non-tunai dan relevan dengan kondisi seperti ini. Kemudian di daerah-daerah saya lihat beberapa pasar juga sudah melakukan kegiatan dengan pembayaran non-tunai, bisa pesan lewat WA, kemudian dikirim pembayarannya via transfer, meskipun mungkin hanya pada pasar-pasar tertentu. Tetapi momentum untuk mendorong kegiatan pembayaran non-tunai sudah terbantu dengan adanya COVID-19 ini. Selalu saja Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, di setiap krisis biasanya ada yang mengambil hikmah dan ada saja yang diuntungkan. In the crisis, there is an opportunity. Selalu saja ada kesempatan untuk orang-orang tertentu, usaha-usaha tertentu, meskipun di dalam kondisi krisis, seperti pada saat pandemi COVID-19 ini. Yang lain-lain mungkin banyak yang bisa dilakukan, mulai dari peran OJK, kemudian pemerintah pusat, baik dari sisi fiskal, pajak, dan belanja negara, investasi, dari sisi lembaga lain seperti LPS, kemudian juga lembaga-lembaga perbankan di dalam pelaksanaan fungsi intermediasinya, juga di dalam sektor real. Ini berbagai aspek kelembagaan maupun sektor yang kira-kira terdampak di dalam pandemi COVID-19 ini. Mungkin saya fokuskan di kegiatan Bank Indonesia saja, yang lain-lainnya barangkali menjadi kewenangan panelis yang lain maupun lembaga atau instansi yang lain. Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku sekalian, rasanya kalau dari teropong sisi inflasi, inflasi di Kota Malang, kemudian inflasi mungkin di wilayah kerja saya di Malang Raya ini, Pasuruan, Probolinggo, relatif terjaga dengan baik. Untuk tahun 2020 ini ada perkiraan naik sampai akhir tahun. Tetapi masih di dalam koridor yang terjaga, malah masih perkiraan kami masih di bawah 3%. Koridornya itu antara 2 sampai 4%. Mudah-mudahan ke depan berbagai kebijakan, baik kebijakan yang terkait dengan aspek kesehatan, kebijakan yang terkait dengan pemulihan ekonomi, dan kebijakan-kebijakan lain itu memberikan dampak yang membuat kita atau kehidupan kita makin lebih baik. Ini saat ini diskusinya aspek kesehatan versus aspek ekonomi. PSBB dilanjut atau enggak? Transisinya dilanjut atau enggak? Tapi nampaknya di berbagai daerah terjadi kompromi. Baik aspek kesehatan maupun aspek ekonomi yang kedua-duanya sangat penting. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan paparan saya cukup bisa dimengerti, kemudian nanti bisa kita lakukan diskusi bersama-sama. Pak Moderator, Pak Fawaid, cukup dari saya. Ini ada pesan dari anak-anak saya, be strong, be creative, dan prepare for new civilization in new normal, di dalam kehidupan normal baru. Terima kasih. Bunga krisan, bunga selasih, cukup sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Aska Subhan atas sampaian presentasinya yang sangat komprehensif terkait dengan bagaimana perkembangan inflasi secara nasional maupun Kota Malang itu sendiri ya. Jadi tadi disampaikan secara jelas, mendetail ya bagaimana perkembangan inflasi sampai kenapa bisa terjaga ya rendah dan stabil selama beberapa periode ini. Tadi beliau menyampaikan juga ada pertolongan ya yang yang muncul dalam tanda petik karena memang daya beli rendah, kemudian permintaannya juga rendah, dan pas kebetulan
berdekatan dengan masa panen ya, beberapa komoditas ya, sehingga tetap terjaga ya. Nah, di samping itu memang ada sinergi kebijakan yang memang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia maupun stakeholder pemerintah di bidang yang lain gitu ya. Baik, kita akan mengundang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu atau mahasiswa ya, untuk aktif berdiskusi, menyampaikan pertanyaannya. Sudah ada yang masuk di kolom chat ya. Pertama dari Bapak Agus Hermawan, Pak Wakil Dekan 1, Pak Agus. Beliau bertanya kepada terkait dengan di tengah kondisi pandemi saat ini, model kebijakan makro dan mikro ekonomi apa yang menjadi prioritas utama Bank Indonesia, terutama terkait sinergi dengan institusi lain di Malang Raya. Seperti itu, mau langsung dijawab atau bagaimana Pak Aska, monggo. Ini kalau kebijakan nasionalnya seperti pada slide terakhir, ada kebijakan nilai tukar, kemudian kebijakan koordinasi di tingkat pusat, terutama sekali Bank Indonesia, kemudian Menko Perekonomian, dan juga kementerian-kementerian terkait. Kalau di Malang Raya ini kurang lebih kebijakannya kepada kebijakan yang levelnya mungkin lebih mikro ya. Seperti koordinasi ini yang paling penting dengan stakeholders, terutama baik dari sisi produksi, kemudian sisi distribusi, kemudian juga menjaga ekspektasi. Yang kami lakukan di TPID maupun di Bank Indonesia itu hampir setiap bulan, atau ya nggak bulan setiap bulan juga, kadang-kadang beberapa bulan gitu, tetapi ada waktu-waktu di mana kita berkoordinasi dengan OPD-OPD yang terkait tadi di masing-masing kabupaten untuk membahas kira-kira potensi seperti apa yang terjadi kondisinya pada saat ini, misalnya pada bulan tertentu gitu ya. Kemarin kita bertemu misalnya sebelum puasa itu potensi apa saja. Jadi misalnya dari Dinas Perdagangan akan menyampaikan perkembangan harga komoditas-komoditas yang kira-kira berpotensi atau naik pada saat itu disampaikan. Nah, di situ kemudian didiskusikan dengan berbagai OPD lain, misalnya ini gula pasir dari bulan Januari atau Februari itu sudah naik-naik terus. Ini kurang lebih seperti apa upayanya. Kita tanya ke Bulog misalnya, ini pendekatan mikronya. Bulog ternyata stok gulanya boleh dikatakan tipis atau tidak ada lah pada saat itu, pada saat kita lakukan sidak. Nah, kemudian seperti apa? Siapa sumber gula di Malang Raya? Ya, kita coba berkoordinasi dengan teman-teman di Kebon Agung. Nah, itu salah satu upayanya agar bisa disalurkan kepada masyarakat. Nah, itu koordinasi-koordinasi seperti itu. Kemudian kita tanya misalnya, Bulog, bagaimana kondisi beras di Malang Raya ini? Cukup aman sampai akhir tahun, persediaannya sekian ton. Begitu juga untuk komoditas-komoditas yang lain seperti misalnya gula, minyak goreng yang disediakan oleh Bulog. Begitu juga dengan misalnya terkait dengan tanaman pangan, misalnya kondisinya saat itu cabai harganya mahal. Nah, kita akan berkoordinasi dengan dinas yang terkait. Bagaimana ini, apakah ada sentra-sentra cabai di Malang Raya ini yang bisa membantu ke pasar, membantu pasokan ke pasar. Di Bali, saya malah sempat pada waktu tugas di Bali mendatangkan cabai itu, waktu itu kalau nggak salah malah dari Malang gitu pada saat harganya 100.000. Sempat juga
karena di Gorontalo murah, di Gorontalo waktu itu harganya sekitar 45.000, kami pernah mendatangkan cabai pakai pesawat, tumben tuh cabai naik pesawat gitu. Saking harganya sudah menyentuh 100.000 lebih, hampir 110, 120 di pasaran ketika sidak. Itu contoh mikro bagaimana koordinasi bisa dapat membantu mengurangi dampak inflasi. Tadi pasokan, kemudian distribusi. Rasanya kalau isu distribusi di Malang ini tidak terlalu menjadi isu. Berbeda ketika saya di Bali misalnya, itu pintu masuk dari Ketapang Gilimanuk itu menjadi kunci pasokan komoditas, berbagai komoditas barang dan barang-barang kebutuhan dari Jawa Timur. Nah, Bali itu sangat tergantung dari Jawa Timur kebutuhannya. Nah itu isu distribusi menjadi isu krusial, tetapi di Malang rasanya isu distribusi tidak menjadi masalah. Kemudian yang ketiga biasanya adalah ekspektasi masyarakat. Nah ini kadang-kadang isu, kadang-kadang informasi yang tidak benar di medsos, di media, itu juga bisa membangun ekspektasi masyarakat yang keliru. Misalnya pernah kejadian ini di daerah lain, tidak di Malang, ada informasi di kabupaten harga daging sapi sudah masuk TV itu, sudah sekitar 130, 140, 150-an gitu. Infonya dari mana? Setelah dicek ternyata nggak benar di daerah atau di kabupaten itu, udah masuk TV. Nah itu hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi ekspektasi masyarakat yang ada pengaruhnya terhadap tingkat inflasi. Nah, untuk lingkup Kota Malang, koordinasinya melalui TPID itulah. Gitu. Kemudian kalau nasional, ya seperti tadi, kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan di slide terakhir tadi. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, Pak Agus. Ya. Baik, terima kasih Pak Aska. Bagaimana Pak Agus penjelasan dari Pak Aska? Saya kira cukup jelas. Terima kasih Pak Gan atas penjelasannya. Teman yang lain juga. Sama-sama Pak Agus. Baik, Pak Agus. Ya, Pak. Persoalan yang inflasi ini memang salah satu upayanya yang paling penting itu kerjasama antar daerah itu. Iya. Kami mencoba menjalin bagaimana di Malang Raya dulu ini. Mohon maaf, saya Pak, pada waktu sidak di kalau BI Malang membawai mana, Pak? Maaf, Pak. BI Malang ini membawai mana? Kan ada BI Malang membawai Malang Raya, Pasuruan, Probolinggo kabupaten. Jadi ada 7 kota kabupaten. Ya. Nah ini kalau Pak Agus ada saran ini sebenarnya kerjasama antar daerah ini yang paling penting ini. Namun juga ada satu situasi yang lucu ini ketika saya tugas di Jawa Tengah atau di Semarang dan juga mungkin. Jadi kadang-kadang kita yang suatu daerah yang sentra komoditas tertentu, itu tiba-tiba inflasinya naik. Faktor apa? Faktor distribusi, yang saya sebut dengan paradoks. Mungkin Bapak akan terkejut, saya temui di bulan Desember kemarin pada saat sidak di Pasar Gadang untuk melihat bagaimana pergerakan harga. Kita temui ada 2 tomat, satunya dari Bandung, satunya dari Padang, di Pasar Gadang. Coba Bapak bayangkan itu ceritanya gimana itu. Dari mana tomatnya, Bu? Dari Padang. Padang? Yang ini dari Bandung, Pak. Padahal kalau nggak salah Kabupaten Malang dan Batu itu ya sumber tomat setahu saya ya. Saya nggak tahu, jangan-jangan tomat kita bagus-bagus dibawa ke Surabaya atau ke Jakarta gitu. Tomat-tomat yang nggak bagus dari daerah lain masuk ke kita. Gitu. Iya. Saya khawatirnya begitu, Pak. Dia ada paradoks ini. Kalau kalau bawang dan bawang merah tadi kan memang kita masih impor ya, Pak ya. Kemarin saya mohon maaf juga mencari bawang bombay itu harganya 1 butir itu sampai 9.000. Kebetulan saya butuh ya saya beli aja. Iya, Pak. Karena kita masih impor itu nampaknya kalau betul. Bawang putih impornya sampai 95%, Pak. Iya. Sehingga kami melakukan pembinaan
penanaman kembali, menjayakan kembali bawang putih di Batu kemarin beberapa hektar. Tapi begitu ada isu-isu ada impor masuk, ampun deh Pak, bawang putih itu harganya murah banget dari Cina. Dari Cina. Ibu-ibu juga udah suka itu. Tadinya kan katanya rasanya kurang, tapi ibu-ibu katanya ngirisnya enak kalau gede-gede Pak gitu. Lama-lama cinta bawang putih Cina yang gede-gede itu. Murah lagi, murahnya itu Pak. Murah tapi mengorbankan devisa kita. Betul Bapak, itu 95%. Menteri Pertanian yang lalu bilang 2023, turun 2021 mau swasembada bawang putih. Nyatanya sulit Pak. Ada cerita-cerita lain lah kurang lebih lah kalau impor-impor gitulah Pak. Ya. Bapak tahu Terima kasih Pak Agus. Iya Pak Agus, ngapunten kalau terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Aska atas jawabannya. Sebelum saya membacakan pertanyaan di chat, saya ingin mengundang Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Pak Aska. Dari Pak Dekan, ada yang mau ditanyakan? Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Halo Pak Aska, ya cukup menarik Pak sajian Bapak. Ini saya guru ini sama Pak Tuta. Ini terkait dengan kebijakan perbankan Pak. Oh iya. Tadi di depan Bapak mengatakan bahwa terjadinya krisis ekonomi tahun pada saat rezim Orde Baru turun ya, 98, 2008 itu UMKM itu tetap kokoh. Jadi tetap establis begitu. Tetapi begitu COVID-19, UMKM ini kena dampaknya juga. Jadi memang ini luar biasa COVID ini di segala aspek dan di segala lini kena. Nah, awal-awal adanya COVID, itu saya sering mendengar ungkapan dari para decision maker di Jakarta, ada kebijakan yang namanya kebijakan relaksasi. Nah, jadi pemberian kelonggaran kepada para debitur agar diberi kesempatan untuk mungkin sampai 3 bulan atau sampai berapa bulan untuk jangan ditagih dulu hutangnya. Nah, apakah kebijakan relaksasi ini juga menyentuh ke UMKM? Yang tadi UMKM selama ini tidak kena dampak, tetapi di COVID-19 ini juga kena dampak, Pak. Saya melihat misalnya seperti Grab, Gojek, itu modal sepeda motor yang dia dapatkan itu tidak cash, Pak. Ya dia hutang di lembaga-lembaga keuangan. Nah, apakah ini juga ada fasilitas relaksasi bagi dia? Begitu juga UMKM misalnya warung-warung yang selama ini di pinggir jalan itu cukup ramai, yang itu modalnya juga dari perbankan, ini juga kena dampak. Nah, apakah relaksasi itu sampai menyentuh ke hal-hal seperti itu? Terima kasih Pak Aska. Matur nuwun Pak Dekan. Ini secara kelembagaan kebetulan bukan kewenangan kami lagi, Pak. Ini kewenangan dari saudara kembar kami yang bernama OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini kebetulan saya bersahabat sama ketuanya Pak Sugiarto Kasmuri. Nah, ini Pak Sugiarto Kasmuri yang banyak cerita mengenai relaksasi. Kalau nggak salah di Malang Raya ini saja sudah puluhan ribu, Pak, yang mengajukan relaksasi kepada perbankan. Dan teman-teman saya di perbankan juga lagi pusing, Pak. Proposal relaksasi banyak banget. Harusnya kan pada saat-saat seperti ini proposal kredit yang masuk ya Pak. Ini proposal relaksasi dari debitur gitu loh. Ini prakteknya ada dan ada prosesnya. Saya tidak bisa menceritakan secara detail karena kebetulan tidak langsung, tetapi gambaran besarnya debitur baik dari sisi debitur perbankan maupun non-perbankan, seperti kalau motor, mobil mungkin ke leasing ya Pak ya, ke leasing atau lembaga pembiayaan, itu
ada mekanismenya untuk direlaksasi, terutama rescheduling waktu cicilannya, waktu pembayarannya. Kemudian yang mungkin bisa secara teori biasanya kalau telat bayar itu ada denda, itu denda-denda bisa dihapuskan. Bunga sepertinya masih negotiable, Pak. Ada yang bunganya tidak bisa dikurangi, ada yang negotiable bisa dikurangi. Tapi permintaan masyarakat yang nggak bisa diterima, sepertinya mengurangi pokok, Pak. Nah, kalau mengurangi pokok nggak bisa ini. Utangnya 100, ya harus 100, nggak bisa gara-gara pandemi COVID, jadi 90 dong, gitu. Nggak bisa. Bukan apa-apa, karena alasannya begini, yang 100 ini kan punyanya masyarakat dari dana pihak ketiga, orang yang nabung, orang yang deposito, sehingga bank kan menyalurkan dana dari pihak ketiga. Nah itu alasannya kenapa kalau pokok tidak bisa kita mintakan keringanan. Yang bisa dimintakan keringanan adalah reschedule atau cara pembayaran angsuran, kemudian denda-denda yang harusnya kalau terlambat dibayar itu bisa direlaksasi, kemudian bunga juga sebagian bank masih bisa, ada yang bisa menurunkan, tetapi ada juga yang tidak. Itu dinamika yang ada di perbankan. Tetapi ada mungkin Bapak Ibu mendengar keluhan, saya nggak bisa mendapatkan relaksasi itu. Nah, dapat info dari Kepala OJK dan juga teman itu dari kebijakan perbankannya itu termasuk dianggap usaha yang tidak terdampak dari pandemi COVID. Saya nggak tahu ini, karena sebenarnya kalau saya mendengar dari teman-teman perbankan, meskipun kondisi seperti ini, untuk sektor perdagangan itu masih relatif jalan, Pak. Masih di atas 50%, bahkan ada yang 80%. Dari, ya ini sampling ya, artinya info-info dari kepala bank yang menceritakan tentang debitur-debiturnya atau usaha-usahanya. Ini yang perdagangan-perdagangan masih agak jalan, tentunya bukan mall lah ya. Mall tutup selesai itu memang. Ini beberapa perdagangan tertentu, mungkin perdagangan yang terkait dengan bahan pangan dan yang lain-lain itu masih ada yang jalan. Tetapi yang lain-lain seperti mungkin tadi Bapak ceritakan Grab, Gojek dan yang lain-lain mungkin terdampak cukup dalam. Sampai ini saya perintahkan itu Pak kepada anak buah saya, ayo ini saatnya kalian bersedekah. Gaji kami juga dipotong Pak selama 6 bulan ini. Gaji pegawai BI, pegawai OJK dipotong sekian persen untuk membantu orang-orang yang terdampak. Saya juga minta teman-teman itu masing-masing orang wajib memberikan 3 bungkusan. Nah, baik dari bungkusan dari BI maupun bungkusan pribadi kepada 3 orang terdampak tetangganya, minimal 3 orang terdampak. Itu dikasih sembako untuk kurang lebih 2 minggu. Nah, kalian cari itu tukang beca, ojol atau siapa, sehingga sedikit membantu lingkungan sekitarnya kepada seluruh pegawai saya di Malang ini. Itu salah satunya Pak, karena merasa pekerja harian paling terdampak. Terima kasih Pak Dekan, saya sebenarnya harusnya meguru nih sama Pak Dekan ini kira-kira. Terima kasih jadi Pak. Jadi misalnya ada Pak relaksasi, meskipun cerita di luar di lapangan ada yang tidak mulus, ada yang masih dalam proses, ada yang ditolak karena berbagai alasan. Salah satu alasan yang ini tidak dianggap usaha yang tidak terdampak pandemi. Ya, nah, itu salah satunya. Ada Bapak ceritanya, saya mendengar langsung dari Kepala OJK, sekitar puluhan ribu yang di wilayah Malang Raya ini yang sedang dibahas, mungkin juga sudah disetujui proses rescheduling, pengurangan denda, penghilangan denda, ataupun pengurangan bunga. Tapi pokok, mohon maaf, nggak bisa. Terima kasih Pak Dekan, inspirasinya, matur nuwun. Sama-sama Pak Aska, terima kasih penjelasannya. Terima kasih Pak Aska atas
jawabannya. Selanjutnya saya akan saya akan bacakan satu pertanyaan lagi dari Bapak Muhammad Hashim Ibnu Abdas, staf pengajar di jurusan Ekonomi Pembangunan. Tadi dikatakan bahwa rendahnya inflasi atau malah deflasi ya, itu karena didorong oleh rendahnya permintaan, rendahnya daya beli di masa pandemi seperti sekarang. Pertanyaan dari beliau, kalau hal itu terjadi terus, dampak negatifnya nanti seperti apa dan bagaimana cara menanggulanginya? Seperti itu, Pak Askar. Iya. Mohon maaf dari Pak siapa namanya? Pak Hashim, Pak M. Hashim. Iya, Pak. Inilah yang ada dua madhab ini untuk persoalan pandemi COVID-19. Madhab yang satu, madhab kesehatan yang harus beres dulu itu urusan kesehatan. Harus pada saat yang dinamakan new normal itu kondisinya benar-benar pertumbuhan pasien yang positif itu sudah benar-benar melandai atau bahkan tidak ada gitu. Seperti yang terjadi di beberapa negara lain. Tetapi pertanyaan dari orang-orang yang madhab pro ekonomi kurang lebih, ini bagaimana kalau seperti ini? Malah ada yang mengatakan secara ekstrim. Kita, Pak Aska, kita pilih aja mau mati di rumah sakit atau mati kelaparan di rumah, gitu, kurang lebih seperti itu gitu ya. Karena tidak bisa bekerja, tidak bisa produktif, sehingga pada saat ini nampaknya kebijakan pemerintah, saya membacanya demikian, ada memang daerah-daerah yang sudah melandai, sudah melakukan PSBB, dan kemudian sudah bertransisi dan siap-siap dengan new normal. Artinya kebijakan apa? Ya kebijakan kurang lebih seperti ya yang kita baca di TV, kemudian kita baca di media, sudah ada pelonggaran-pelonggaran pembatasan yang sebenarnya nanti otomatis itu akan menggerakkan ekonomi gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau terus-menerus kita ikutin, ya saya tidak menyalahkan madhab kesehatan ya, nanti ekonomi mati selesai itu. Saya sebenarnya ada diskusi lain yang lebih menarik ketimbang inflasi, itu Pak Dekan, Pak Cipto dan juga Pak Imam, Pak Hasim, itu diskusi mengenai pertumbuhan ekonomi. Ini yang malah menjadi perhatian utama kita dan relevan dengan pertanyaannya Pak Hasim. Kita kalau terus-terusan inflasinya rendah, pastilah ada korelasi antara inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Malang ini salah satu yang menurut saya dalam kondisi normal pun masih harus digerakkan pertumbuhan ekonominya. Kalau batas inflasi bawahnya saja 2%, kemudian inflasi kita cuma 1,93, sebenarnya masih besar room for improvement, room for investment, room for production untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, tentunya dengan kebijakan-kebijakan melonggarkan pembatasan-pembatasan seperti PSBB, kemudian kita juga eranya sudah ancang-ancang menuju new normal, istilahnya ada frasa ini secara nasional maupun dikutip juga di dalam Perwali Wali Kota Malang itu produktif dan aman COVID. Nah, itu bagian dari kompromi antara kita produktif, bekerja kembali, berkarya kembali, usaha kembali, tetapi dengan protokol kesehatan yang mudah-mudahan dapat mencegah penularan, kurang lebih seperti itu. Itu yang kira-kira sedang berkembang saat ini, buzzword atau kata baru new normal menjadi kata yang menjadi diskusi sehari-hari, menyiapkan diri untuk ekonomi dapat bertahan, tidak jatuh terlalu dalam. Ini perkiraan kami dari Malang Raya misalnya yang biasanya sekitar
5% lebih, 5,7, dan perkiraan kami di tahun ini kalau kebijakan-kebijakan berjalan baik seperti PSBB, bantuan sosial, itu bisa-bisa hanya sekitar 2-3%. Jadi ada turun yang cukup signifikan di tahun 2020. Tapi mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan seperti tadi, ada yang perlu disinggung, kebijakan relaksasi, kemudian kebijakan pembatasan sedikit longgar, meskipun dari sisi yang lain ada ancaman soal kesehatan. Nah, kebijakan-kebijakan seperti itulah yang melonggarkan kondisi pembatasan-pembatasan itu diharapkan dapat menghidupkan ekonomi sedikit lebih baik ketimbang terus-menerus ditekan, seperti yang diskusi hari ini yang ramai adalah pasca PSBB di Surabaya yang boleh dikatakan zonanya nggak merah lagi, tapi katanya zona hitam gitu ya. Ini sudah Bu Gubernurnya dan juga Bu Wali Kotanya sudah melonggarkan, tidak diperpanjang lagi PSBB-nya. Kebijakan-kebijakan itulah yang mudah-mudahan bisa menolong rakyat. Baik, saya diingatkan panitia, jadi sebenarnya masih ada banyak pertanyaan yang ditanyakan ke Pak Aska, tapi saya diingatkan panitia karena sebentar lagi sesi kedua akan segera dimulai. Sudah ada pembicara yang dari sini, Pak Imam Mukhlis, kemudian Pak Wali Kota juga sudah ready untuk masuk. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bertanya di kolom chat, saya tidak bisa membacakan ya, tapi mungkin nanti kalau Pak Aska berkenan disampaikan setelah sesi kedua atau bagaimana nanti pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Saya bacakan kesimpulan untuk sesi pada pagi hari ini. Jadi tadi Pak Aska sudah menyampaikan secara panjang lebar mendetail bagaimana kemudian perkembangan dampak pandemi COVID-19 terhadap inflasi di Kota Malang dan secara nasional ya, bahwa memang rendahnya inflasi selama beberapa periode ini karena memang daya beli yang rendah, permintaan juga rendah, di samping beberapa komoditas juga mengalami panen ya. Dan beliau juga menyampaikan tadi ada trade off sebenarnya, kita mau memilih mazhab yang pro kesehatan atau yang pro ekonomi gitu ya, atau balance ya. Karena setiap pilihan akan mengandung konsekuensi yang berbeda. Beliau sampaikan tadi mau milih meninggal di rumah sakit atau karena kelaparan tidak bisa makan gitu ya. Jadi ya itu pilihan yang dua-duanya tidak bagus sebenarnya gitu. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa tetap balance, kesehatan juga tetap terjaga, ekonomi juga tetap bisa lanjut ya. Karena ini situasi new normal ini harapannya bisa mengembalikan ekonomi kita ya seperti sedia kala gitu ya. Dan kuncinya adalah menurut beliau sinergi ya. Untuk menjaga inflasi tetap stabil, maka diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, kemudian dengan Bank Indonesia, OJK, dan beberapa stakeholder yang lain yang memang penting dalam hal menjaga inflasi ini tetap rendah dan stabil. Mungkin itu sesi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Aska Subhan atas penyampaian materinya yang sangat komprehensif terkait dengan seminar kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Aska. Terima kasih Pak Fawaik, Pak Dekan, Pak Cipto, dan juga Pak Ketua Jurusan, Pak Mukhlis. Mohon maaf jika ada yang kurang pas, bisa didiskusikan lagi. Tidak pakai ini virtual. Pengennya kita bareng-bareng suatu saat ya, Pak Cipto, Pak Mukhlis, Mas Fawaik bisa diskusi di UI maupun di UM. Semoga kita bisa berjumpa lagi di seminar kegiatan yang lain, Pak Aska. Tadi Pak Dekan sudah menyampaikan coming soon ya, Mas. Semoga ini bisa diteruskan dengan kerjasama yang lebih erat gitu ya. Amin. Seperti itu. Baik ya. Oh ya, ada satu lagi loh Mas, yang kita sudah bekerja sama sudah lama. Ini setiap tahun
Itu ada 50 mahasiswa UM yang mendapatkan beasiswa dari BI. Saya rasa sebagian Fakultas Ekonomi Terima kasih, Pak Aska. tahun ini naik plafonnya Alhamdulillah. menjadi 75. Ya, Alhamdulillah. Ya, Terima lumayan kasih, lah. Pak Aska. Sebulan dapat berapa ya? Juta. Nah, tahun ini Terima kasih, Pak. sebulan dari 12 bulan ya lumayan lah buat bayar kos. Jadi sebenarnya sudah ada kebersamaan di antara kita sebenarnya. Cuman mungkin yang face to face itu baru, ini pun belum face to face ya Pak ya. Face to face by virtual mungkin. Kapan-kapan kita bisa kopi darat sambil ngopi-ngopi ya Pak Dekan ya, Pak Kepala Jurusan. Siap Pak Aska. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Aska, terima kasih Pak Dekan, Pak Kajur, Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, dan adik-adik mahasiswa. Terima kasih sudah mengikuti seminar ini ya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu. Dari saya, terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Dia, selaku pembawa acara. Monggo Bu.